membon seorang tersangka yang sedang berada dalam tahanan titipan, membon seorang terpidana yang ada dalam lapas untuk di BAP dalam perkara lain, baik sebagai terkait Nikita Mirzani setelah sudah ditahan sekarang, tapi ada laporan baru nih Bang, tentang undang-undang pencemaran nama baik melalui ITE. Itu bagaimana nanti hukumnya Bang? Jadi Nikita Mirzani kan sudah dilaporkan karena kasus pemerasan undang-undang ITE dan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, pemerasan dan TPPU dalam satu laporan polisi. Sama satu lagi kekerasan. Kekerasan, penganiayaan. Iya, tapi ini dalam 3 pasal ada satu laporan polisi kan, sehingga Nikita Mirzani ditahan. Karena dia ditahan dalam satu laporan polisi, dia akan diproses itu satu laporan, begitu, sampai dipersidangkan dan sampai diputus secara pidana. Jadi diputus misalnya 5 tahun. Nah, ini satu laporan polisi. Nah, ini kemudian ada laporan satu lagi yang berbeda, yaitu Nikita Mirzani dilaporkan karena kekerasan. Lakukan kekerasan kan, namanya penganiayaan kan. Nah, itu satu laporan polisi lagi berproses juga. Baru ada laporan satu lagi kan dari pihak yang berbeda, korban yang berbeda juga, yaitu pencemaran nama baik. Jadi ada 3 laporan polisi yang masing-masing berbeda dan pelapornya, korbannya berbeda juga. Nah, Nikita Mirzani ini akan menghadapi yang namanya proses hukum yang ada 3 yang berbeda, dan dia mengikuti ini semua. Kalau dia kemudian di 3-3-nya diputus bersalah dan di 3-3-nya kemudian dia dihukum, nah siapa yang lebih dahulu putusannya itu? Kalau dia lebih dahulu putusan pemerasan, misalnya dihukum 5 tahun, dia harus mengikuti dulu hukumannya 5 tahun ini. Nah, tapi kalau di laporan berikutnya dia dihukum 2 tahun, setelah dia keluar dari yang 5 tahun tadi, dia kemudian dihukum lagi 2 tahun, begitu. Nah, setelah dia keluar yang 2 tahun itu udah 7 tahun tuh. Ternyata di laporan berikutnya kekerasan dia dihukum misalnya setahun. Dia udah keluar dihukum lagi dia setahun. Jadi totalnya 8 tahun, begitu. Kalau kayak gitu nanti mengikuti urutannya sesuai dari perkapan laporannya atau bagaimana? Laporan terdahulu yang diputus. Jadi siapa yang lebih dulu diputus si korban nih laporannya, Nikita Mirzani akan menjalankan itu terlebih dahulu. Gitu. Nah, Nikita Mirzani juga kan dalam satu posisi misalnya kedepannya dia disidang dalam perkara pemerasan, tapi kemudian dia diputus bersalah dalam perkara pemerasan tadi kan. Ketika dia dihukum, saat dia menjalani hukuman, ya dia bisa juga disidang di perkara lain. Jadi walaupun dia dihukum, dia diminta sidang untuk perkara lain, pidana yang lain, sampai diputus. Tapi dia walaupun sudah ada putusan yang perkara yang kedua ini, dia melanjutkan hukuman yang pertama sampai kemudian dia bebas dari hukuman pertama, dia kemudian dikenakan hukuman yang kedua, putusan pidana yang kedua, begitu seterusnya. Kalau untuk pemeriksaannya nanti bagaimana Bang? Kan dia masih di posisi di dalam tahanan. Kan tinggal di bond. Dalam bahasa penyidikan itu ada namanya bond. Membon seorang tersangka yang sedang berada dalam tahanan titipan, membon seorang terpidana yang ada dalam lapas untuk di BAP dalam perkara lain, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Namanya ngebon, begitu. Ini bahasa sederhana. Untuk sidangnya sendiri nanti kalau misalkan ada di perkara yang berbeda, dia juga tetap didatangkan ke pengadilan. Tetap didatangkan, didatangkan ke pengadilan dengan dasar adalah persidangan yang pro justisia. Tetap Nikita Mirzani wajib didatangkan oleh siapa? Oleh jaksa. Begitu. Bang, kira-kira ada nggak peluang Nikita Mirzani lolos? Karena kan suka ada gini single parent, kemudian menafkahi anak-anaknya, gitu. Kepala keluarga. Itu cuma dasar-dasar peringan hukuman. Tapi untuk lolos, kalau dia terbukti melakukan pidana, dia nggak mungkin lolos dari hukuman, begitu. Cuman misalnya karena dia kemudian dalam persidangan berkelakuan baik, dia bisa diperingan hukumannya. Karena dalam persidangan selain berkelakuan baik, dia juga ternyata menyatakan sudah punya sebagai single parent, punya anak-anak yang harus dijaga sebagai pencari nafkah, bisa juga diperingan hukumannya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah pertimbangan dan kebijaksanaan hakim dalam memutus. Tapi dalam kasus ini dia bisa kena umpan sih, Mas.
dengan berbagai alasan tersebut? Jawabannya dia tidak bisa ditangguhkan karena untuk yang sekarang ditahan ada pasal pemerasannya. Pasal pemerasan itu sulit sekali ditangguhkan, sama seperti pasal pemerasan ini sama seperti pasal perjudian atau pasal pembunuhan atau pasal penganiayaan berat, itu sulit sekali ditangguhkan. Meskipun ada permintaan dari anak-anaknya juga. Meskipun ada permohonan penangguhan dari keluarganya. Lanjut. Itu sejajar sama kasus perjudian pembunuhan, Bang? Iya, itu betul, bukan sejajar. Pola-pola kriminal yang dianggap setara. Pembunuhan itu nggak bisa dilepaskan, nggak bisa ditangguhkan. Perjudian juga nggak bisa ditangguhkan. Apalagi penganiayaan berat tidak bisa ditangguhkan. Narkotika tidak bisa ditangguhkan. Termasuk juga pemerasan tidak bisa ditangguhkan. Walaupun ada hak dari para tersangka dan keluarganya atau pengacaranya untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Penjamin yang kemarin Walaupun ada penjamin, begitu juga. Apakah pernah ada kita dengar seorang pembunuh kemudian ditangguhkan penahanannya? Jawabannya belum pernah kita dengar. Apakah ada seorang yang melakukan perjudian ketangkap kemudian ditangguhkan penahanannya? Jawabannya sekarang sudah kita tidak dengar lagi. Ada. Demikian juga pemerasan. Mengiringankan itu berarti ancaman hukumnya berkurang gitu Bang Edo. Tuntutan tetap dari kebijakan atau dari kebijakan dari kejaksaan ya. Tapi hukuman ini kemudian bisa lebih ringan dari tuntutan jaksa. Karena hakim punya pandangan-pandangan yaitu dasar peringan hukuman, kemudian apalagi dasar mungkin ada dasar pembenar sedikit gitu. Tapi ketika belum P21 dan masih P19 tapi kejaksaan terus membalikkan berkas perkara ke kepolisian, itu bagaimana? Itu P18 P19 itu artinya ini ya, bundel-bundel perkara baik bukti-bukti saksi ada yang belum lengkap dan belum sempurna untuk disidangkan. Jadi setelah kemudian pihak penyidik menyerahkan berkas ke jaksa kemudian menganalisa ini apakah sudah lengkap atau belum. Kalau belum, apa yang kurang? Misalnya kurang saksi ini, kurang keterangan ini, bukti kurang ini, dikembalikan lagi ke kejaksaan lewat P18 dan P19. Setelah kemudian dipenuhi oleh pihak penyidik polisi, diserahkan lagi ke jaksa. Setelah dicek lagi, oh ternyata semua permintaan kurang tadi sudah dipenuhi, makanya dibikin P21. P21 itu apa? Bahwasannya berkas dari pihak penyidik dinyatakan sudah lengkap dan sudah bisa disidangkan. Itu P21 itu namanya kesempurnaan dalam pemberkasan tahap pertama. Tapi kalau sampai beberapa kali masih P19 itu apakah akan ada gugur hukuman? Tidak, itu bisa berkali-kali. Jadi sampai berkas dinyatakan lengkap. Jadi pihak penyidik polisi harus memenuhi permintaan-permintaan jaksa terhadap kekurangan-kekurangan dalam aspek material maupun formil dari pemberkasan. Dan itu tidak akan membuat gugur status tidak tersangka. Akan membuat gugur status tersangka. Tapi kalau sudah lewat waktunya, masa penahanan habis, Nikita Mirzani, kemudian berkasnya belum lengkap, Nikita Mirzani bisa kemudian dilepaskan dari posisi penahanan kalau waktu masa penahanan sudah berakhir. Dari waktu penahanan di pihak penyidikan, waktu penahanan dari pihak jaksa, waktu penahanan di pihak pengadilan sudah berakhir ternyata dan memang dia dilepaskan demi hukum, dia harus dilepaskan. Kalau memang belum P21 begitu. Berarti celahnya dia untuk dilepaskan ada ya? Ya ada, kalau berkas nggak lengkap ya mau nggak mau dilepas. Setelah semua masa penahanan dilalui oleh Nikita Mirzani.